Selanjutnya, jika masih belum lulus, mulai dari tes pertama, tes kedua, sampai tes ketiga, maka akan dilakukan kebijakan pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi berdasarkan penjelasan dari pengisian formasi kosong ini, ada secerca harapan bagi rekan-rekan guru honorer akan terakomodir dalam seleksi P3K guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan beberapa poin penting terkait materi rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan disampaikan oleh Katmoko Ari sebagai PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur pada tanggal 6 Mei 2021. Jadi materi ini adalah materi yang terupdate terkait pengadaan CASN tahun 2021 karena baru saja dipaparkan pada tanggal 6 Mei 2021. Poin penting yang pertama yaitu terkait jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Kemudian untuk pendaftaran seleksinya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Sedangkan untuk seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian masa sanggahnya yaitu tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Selanjutnya untuk pelaksanaan SKD CPNS yang menggunakan CATBKN akan dilaksanakan pada Juli sampai dengan September 2021. Berikutnya untuk seleksi kompetensi P3K non-guru yang akan menggunakan CATBKN dilaksanakan pada Juli sampai dengan September 2021, di mana pelaksanaannya akan dilaksanakan setelah SKD CPNS telah selesai di masing-masing lokasi. Selanjutnya yaitu seleksi kompetensi P3K guru menggunakan CBT Kemendikbud. Dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tes pertama dilaksanakan pada Agustus tahun 2021, kemudian tes kedua Oktober 2021, dan tes ketiga yaitu Desember 2021. Selanjutnya untuk pelaksanaan SKD CPNS-nya akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021. Dan untuk pengumuman akhir dan masa sanggahnya direncanakan dilaksanakan pada bulan November tahun 2021, dan untuk penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K direncanakan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021. Poin penting yang kedua, dalam penerimaan CASN tahun 2021 terdapat formasi khusus untuk CPNS yang terdiri dari yang pertama yaitu putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Jumlahnya yaitu sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu penyandang disabilitas. Jumlahnya minimal 2% dari formasi. Kemudian yang ketiga yaitu diaspora. Jumlahnya juga sesuai kebutuhan. Poin penting yang ketiga yaitu ketentuan umum CPNS. Di sini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Kemudian yang kedua, untuk jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, yaitu dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Selanjutnya yaitu dokter pendidikan klinis, kemudian dosen, peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. Kemudian ketentuan umum yang ketiga yaitu pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Selanjutnya yang keempat, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS. Kemudian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Selanjutnya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara RI. Selanjutnya yaitu tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Ketentuan yang kelima yaitu pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara RI. Yang keenam yaitu pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau tidak terlibat politik praktis. Selanjutnya yang ketujuh, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan yaitu pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Selanjutnya yang kesembilan, pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang terakhir, ke-10, calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi setiap pelamar hanya bisa memilih satu instansi dan satu formasi jabatan. Poin penting berikutnya yaitu terkait ketentuan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS. Yang pertama, pelaksanaan SKB di pemerintah daerah wajib menggunakan CAT. Yang kedua, pemerintah daerah hanya diperkenankan menambah satu jenis tes selain SKB dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai total SKB. Jadi bisa saja pemerintah daerah menambah satu jenis tes selain SKB dengan CAT dan bobotnya yaitu paling tinggi 40% dari nilai total SKB. Tetapi itu tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah tidak diperkenankan menambah jenis tes berupa wawancara. Selanjutnya yang keempat, dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS selain dengan menggunakan metode CAT, instansi harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menteri Pan-RB selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 2021 ke Sekretariat Tim Panselnas, lantai 5 Kementerian Pan-RB. Yang kelima, adapun penentuan kelulusan akhir sebagai berikut, yaitu SKD nilainya 40%, kemudian SKB nilainya 60%. Kemudian di mana SKB hanya menggunakan CAT, maka bobotnya adalah 100% dari nilai SKB. Selanjutnya, jika SKB menggunakan CAT dan satu jenis tes lainnya selain wawancara, maka perhitungannya adalah CAT itu bobotnya 60% dari nilai SKB ditambah tes lainnya dengan bobot maksimal 40% dari nilai SKB. Untuk poin penting berikutnya yaitu pengisian kekosongan formasi. Di sini dijelaskan bahwa dalam hal formasi umum atau khusus masih belum terisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB, dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan formasi tersebut dilakukan by system oleh BKN. Jadi yang menentukan siapa pelamar yang bisa mengisi kekosongan formasi dilakukan oleh sistem oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jika formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. Jadi setelah penentuan, kemudian formasi umum itu masih kosong, maka bisa diisi oleh formasi khusus. Tetapi pada jabatan dan kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang sama dan harus memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Selanjutnya yang kedua, jika formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Maksudnya di sini jika setelah pengumuman formasi khusus itu masih kosong, maka bisa diisi oleh pendaftar umum dan formasi khusus lainnya, tetapi pada jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang sama dan harus memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Berikutnya yang ketiga, jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.
Di sini dijelaskan bahwa jika poin 1 dan poin kedua sudah dilakukan, tetapi formasi tersebut masih kosong, maka bisa dipenuhi oleh pendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya dengan catatan sesuai jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sesama, tetapi bisa dari unit kerja penempatan yang berbeda dan harus memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Poin penting berikutnya yaitu ketentuan umum P3K. Yang pertama, setiap WNI dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini ditekankan usianya yaitu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K. Berikutnya, dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Selanjutnya, dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara RI. Dan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang kelima, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. Ketujuh, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. Kedelapan, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi sama dengan persyaratan atau ketentuan umum CPNS, yaitu calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi dan satu formasi jabatan. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Ini dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk bekerja di instansi pemerintah, minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRD di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Berikutnya yaitu tentang rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Jenis tesnya ada 2, yaitu tes kompetensi dan tes wawancara. Untuk tes kompetensi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kompetensi teknis dengan jumlah soal 70 sampai 100 soal. Kemudian tipe soalnya yaitu pilihan ganda berjumlah 5, benar, salah. Selanjutnya tes kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial, jumlah soalnya 20 sampai 30 soal. Tipe soalnya pilihan ganda berjumlah 4. Nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian jenis tes ketiga yaitu kompetensi sosiokultural. Jumlah soalnya yaitu 10 sampai 20 soal. Tipe soalnya pilihan ganda berjumlah 5 dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian durasi waktu untuk ketiga jenis tes kompetensi ini yaitu 120 sampai 160 menit. Selanjutnya untuk tes wawancara yaitu berbasis komputer, jumlah soalnya 10, kemudian waktu yang diberikan yaitu 10 menit, dan tipe soalnya yaitu pilihan ganda berjumlah 4. Nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian untuk passing grade-nya, di sini dijelaskan bahwa passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Kemudian passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan oleh Panselnas. Selanjutnya passing grade untuk wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Jadi intinya di sini belum ditentukan berapa nilai passing grade kompetensi teknis dan passing grade nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural. Sedangkan untuk passing grade wawancara itu tidak ditentukan.
Poin penting berikutnya yaitu terkait materi tes P3K tahun 2021, di mana tes kompetensi itu terdiri dari 3 jenis kompetensi. Untuk materi kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Untuk standar kompetensi, tes kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural bisa dilihat dan dicek pada Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019. Berikutnya tentang ketentuan P3K Guru. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, honorer THK 2 sesuai dengan database THK 2 di BKN. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang keempat yaitu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Kemudian di sini ada beberapa poin yang ditekankan. Yang pertama yaitu tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dan ini mungkin sudah kita dipahami semua bahwa tes untuk P3K itu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Poin penting yang kedua yaitu verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Jadi tahapan verifikasi administrasi itu yang pertama dilakukan berdasarkan sertifikat pendidiknya. Kemudian apabila tidak sesuai maka dilakukan verifikasi berdasarkan kualifikasi pendidikan. Kemudian poin penting yang ketiga yaitu sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460 garis miring B.B1 garis miring GT.02.01 2021 yang terbit tanggal 15 Maret 2021. Jadi untuk kualifikasi sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan harus merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal GTK Kemendikbud yang terbaru. Ini nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Poin penting selanjutnya yaitu alur tahapan seleksi P3K Guru. Yang bisa mendaftar tadi sudah dijelaskan bahwa honorer THK 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri, kemudian yang ketiga yaitu guru di sekolah swasta, dan yang keempat adalah lulusan PPG. Keempat calon pelamar ini harus melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Jadi di sini ditekankan semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Selanjutnya untuk peserta kategori 1 dan kategori 2 yaitu honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri itu bisa melakukan tes pertama dan ketentuannya yaitu tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi harus melamar di instansi tempatnya mengabdi. Kemudian jika pada instansi tempat mengabdi terdapat formasi yang sesuai dengan serdik dan kualifikasi calon pelamar, maka harus memilih formasi tersebut. Yang ketiga, di sini dijelaskan jika formasi tidak tersedia atau tidak sesuai dengan serdik atau kualifikasi calon pelamar di tempat pengabdiannya, maka bisa melamar formasi lain pada instansi tempat pengabdian calon pelamar. Kemudian untuk tes kedua, di mana pesertanya yaitu calon pelamar kategori 1, calon pelamar kategori 2 yang tidak lulus di tes pertama. Kemudian ditambah calon pelamar kategori 3 yaitu guru di sekolah swasta dan calon pelamar kategori 4 yaitu lulusan PPG. Jadi di sini ada 4 jenis peserta yang bisa mengikuti tes kedua P3K Guru. Dengan ketentuan, peserta memilih kembali formasi instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian untuk calon peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Sedangkan untuk peserta kategori 4 bisa menentukan instansi sesuai dengan domisilinya. Selanjutnya, diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Jadi ini dikhususkan bagi calon pelamar kategori 1 dan kategori 2 di mana sudah melaksanakan tes pertama. Untuk passing grade-nya itu akan diambil passing grade yang tertinggi.
antara passing grade tes pertama dengan passing grade tes kedua. Selanjutnya, untuk tes ketiga, pesertanya yaitu calon pelamar kategori 1, 2, 3, dan 4 yang tidak lulus pada tes kedua. Dengan ketentuan, peserta memilih kembali formasi yang belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Selanjutnya, ketiga yaitu seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Jadi, pada tes ketiga ini diberikan kebebasan untuk mendaftar di instansi lain. Kemudian untuk nilai passing grade-nya, khusus untuk calon pelamar kategori 1 dan kategori 2 akan diambil nilai tertinggi dari passing grade tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Sedangkan untuk calon pelamar kategori 3 dan kategori 4 akan diambil nilai tertinggi passing grade dari tes kedua dan tes ketiga. Selanjutnya, jika masih belum lulus mulai dari tes pertama, tes kedua, sampai tes ketiga, maka akan dilakukan kebijakan pengisian formasi kosong dengan ketentuan setelah tes ketiga formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Jadi berdasarkan penjelasan dari pengisian formasi kosong ini, ada secerca harapan bagi rekan-rekan guru honorer akan terakomodir dalam seleksi P3K guru insya Allah. Tetapi untuk kejelasannya, kita akan tunggu seperti apa proses pelaksanaannya. Selanjutnya, poin penting yang terakhir yaitu jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K guru. Yang pertama yaitu tambahan nilai atau afirmasi sertifikat pendidik. Nilainya itu 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan ini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Jadi jumlah tambahan nilai 100% ini akan berlaku jika sertifikat pendidik yang dimiliki itu linear dengan formasi yang dilamar. Kemudian jenis tambahan nilai atau afirmasi yang kedua yaitu usia. Jumlah tambahan nilainya adalah 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan ini berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, berdasarkan data pada Dapodik. Selanjutnya untuk jenis tambahan nilai atau afirmasi yang ketiga yaitu disabilitas. Jumlah tambahan nilainya yaitu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dengan ketentuan, kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Selanjutnya, verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Dan jenis tambahan nilai atau afirmasi yang keempat yaitu untuk guru honorer THK 2. Tambahan nilainya yaitu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan di sini dijelaskan bahwa peserta terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data di Dapodik. Dan di sini ditekankan beberapa catatan. Yang pertama yaitu tambahan nilai atau afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif. Kemudian nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Demikian beberapa poin penting terkait materi persiapan seleksi CASN tahun 2021. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.